Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Sehat? Baik, sehat. Sehat semua? Ya, sehat semua. Oke. Sebelum kita melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu layanan bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sikap duduk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita impi-impikan, apa yang kita harapkan tercapai. Amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini bisa dilihat kelola emosi. Ya, pada kesempatan kali ini pula kita akan bahas apa itu yang namanya pengelolaan diri, manajemen diri, self control berkaitan dengan emosi. Bukan emosi ya. Emosi. Ya, emosi. Emosi itu apa, nanti kita kupas bareng-bareng. Cara pengenalan emosinya, cara agar kita bisa trik sederhana mungkin agar kita bisa mengendalikan, mengontrol emosi kita. Ya. Tapi sebelum itu kita akan sejenak melakukan senam otak atau mungkin ice breaking seperti itu ya. Tapi mungkin dengan cara yang sebelumnya kita masih nyanyi lagi ya. Ya, silakan boleh diikuti. Ya, boleh berdiri semuanya. Ya, kita sejenak. Boleh sambil tepuk-tepuk ya. Diri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Terus penuh cinta dan bersahabat. Sambil nyanyi dengan tulus, terus gunakan 7 jurus. Yo, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Yo, jaga konsistensi, jalin koneksi, kolaborasi, situasi. Ya, bawa. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Kita sudah melakukan yang namanya ice breaking ya. Ice breaking itu tidak hanya asal otak, senam jari, senam otak, tidak. Tapi bernyanyi pun kita bisa dikatakan ice breaking, yaitu memecah suasana ice, memecah es. Namanya saja ice breaking. Benar nggak? Breaknya itu berarti memecah. Ya, sebelum kita masuk juga, nanti saya akan absen ya hari ini ya. Hari ini ada yang nggak masuk? 5. Oh, 5. Siapa saja? Siapa? Anton. Kenapa? Pasha, kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga cepat. Ya, cepat sembuh. Afik. Oke, terima kasih pada kesempatan hari ini. Jenengan sudah menyempatkan waktu ya, menyempatkan waktu untuk belajar. Itu merupakan apa ya istilahnya? Momen juga
Ada nggak kira-kira siswa yang malas berangkat sekolah karena sesuatu hal, bukan karena faktor ekonomi? Ada nggak? Ada. Karena apa? Karena ajakan. Nah, karena ajakan teman. Nah, jadi jenengan walaupun pada kesempatan siang hari ini sudah cukup ngantuk ya. Alhamdulillah sudah terbagi juga MBG-nya, sudah makan juga, sudah ibadah juga. Jenengan tidak tinggal melanjutkan pelajaran. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi mengelola emosi gitu ya. Judulnya saja emosi. Emosi itu apa melulu tentang marah? Apa melulu tentang sedih? Yakin? Ya, makanya nanti kita kupas di sini. Ya, saya kecilkan volumenya ya. Sedang azan ya. Saya kecilkan. Saya izin melanjutkan. Ya, kelola emosi. Bisa dilihat? Pernah lihat gambar seperti ini? Ngirim ke temannya? Atau emot batu mungkin? Pernah? Nah, itu termasuk emotion ya. Emoticon itu emosi seseorang. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, Pak, apakah emosi hanya melulu tentang, nah, ya, ternyata sedih pun emosi. Ini apa kira-kira? Senyum ya, ini bahagia, terus bete ya, aku bete ya, sama bete juga sama ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuan kalian apa sih belajar emosi? Yang pertama bisa dibacakan Mas Tio. Siswa dapat memahami apa itu emosi. Ya. Serta menimbulkan emosi baik positif maupun negatif. Terus? Membantu siswa mengenali dan memahami berbagai macam emosi yang dirasakan, serta dampaknya terhadap pikiran dan tindakan. Oke, stop. Membantu siswa mengenali dan memahami berbagai macam emosi yang dirasakan. Paham ya? Jadi tidak melulu tadi yang saya sampaikan, tidak melulu soal marah, soal benci, soal sedih, bukan. Semuanya nanti akan kita bahas. Sedih, bahagia, kagum, itu termasuk emosi seseorang. Oke, yang berapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat, teknik sederhana menangani emosi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya nanti diharapkan setelah kalian mendapatkan materi layanan bimbingan klasikal ini, dengan bisa mengontrol, memanage emosi itu harapannya, ini tujuannya seperti itu. Terus yang selanjutnya, meningkatkan empati. Empati itu apa? Empati itu apa? Iya, oke. Empati, peduli, bagus. Simpati. Simpati apa? Kalau simpati berarti kan bentuknya, paham nggak? Ya. Tadi yang disampaikan, empati itu peduli. Simpati itu wujud dari peduli, misalnya. Ih, nenek itu kasihan banget tidak nyebrang, kita empati. Tapi bentuknya, bentuk usaha. Saya mau mencoba berusaha untuk simpati. Simpatinya apa? Berarti berusaha nyebrang, bahasa Jawa nih, membantu. Tindakannya, paham? Paham ya? Nah, itu empati dan simpati. Terus yang selanjutnya, layanan ini Ananda bisa cepat atau menerima proses pembelajaran hari ini, paham? Artinya menerima proses segala kegiatannya. Ya, jenengan siap pada hari ini untuk menerima materi layanan dari saya, siap? Siap. Oke, hari ini kita akan bermain dengan sebuah kertas kosong. Kertas apa? Kertas kosong. Ya, nanti akan saya bagi. Ke belakang. Ke belakang ya.
ke belakang. Sudah? Ada yang belum? Lebih? Ada yang kertasnya terlipat? Diganti yang baru, yang lebih baik. Nah, ya, kenapa terlipat? Ya, sini. Ambil. Udah ya. Oke, hari ini kita akan bermain dengan berapa kertas? Satu kertas, satu lembar kertas. Ya, ini ada instruksinya teman-teman. Teman-teman, ini ada instruksinya ibu-ibu. Ini ada instruksinya bapak-bapak. Nah, ini kan pakai batik. Kita memperingati Hari Batik Nasional. Jadi kita melestarikan budaya atau warisan Indonesia seperti itu. Silakan fokus pada kertas kalian, kertas masing-masing. Sudah saya siapkan kertas kosong, putih dan bersih. Ya. Instruksinya apa? Instruksinya nanti saya akan bacakan sebuah cerita. Sebuah apa? Cerita. Sebuah cerita yang di dalamnya nanti kalian ketika merasa kesal, bukan kesal wis, ini dulu. Ketika Anda merasa senang, kertas dapat diusap. Paham ya? Kertasnya diusap-usap. Ya, ketika jenengan merasa kesal, kertas dapat diremas, jangan diremas dulu. Ya, nanti ketika kita baca ceritanya. Ketika marah bisa disobek menjadi dua bagian. Siap? Oke, siap ya. Barangkali nanti kurang jelas, mohon maaf karena ada gangguan dari luar ya. Ya. Oke, saya akan bacakan. Cerita kelola emosi ya. Di pagi yang cerah, Fulan merupakan siswa kelas 11 DKP 1. Pada saat itu ia mengendarai motor kesayangannya dengan suara knalpot yang begitu nyaring. Ber ya. Tak lupa ia menggunakan parfum kesayangannya pula. Perut kenyang, hati riang karena bensin sudah full juga ternyata. Begitu gagahnya ia menggunakan jaket hitam branded itu. Dengan rambut hitam klimis yang sangat memukau. Celing. Ya. Dan ketika di tengah-tengah perbatasan Brebes dengan Kerasak, di lampu merah, tiba-tiba motor kesayangannya mogok karena banjir. Glek. Ya, ketika ini dengan masih merasa senang, silakan kertasnya diusap-usap. Ya, ketika agak sedikit kesal dan sebagainya, kalian boleh sedikit meremas dan sebagainya. Paham ya? Ya, oke. Motornya mogok oleh banjir. Dengan sontak ia terkejut karena hal itu terjadi jarang sekali karena motor mahalnya selalu diservis di bengkel resmi ya, mahal. Berarti anaknya Sultan ya mungkin ya. Ya. Lalu ia mendorong atau menuntun motornya dengan terengah-engah. Ya. Terengah-engah hingga sampai sekolah. Dan saat melihat jam di tangannya, ya, ia masih santai. Berarti ketika nuntun motor, dorong motor, ia santai. Wah, ternyata baru pukul 6.15. Berarti tidak telat. Iya, silakan dilus-lus, diremas, boleh terserah kalian ya. Dan ternyata setelah sampai sekolah, ia langsung mendapat panggilan khusus dari tim kedisiplinan. Woi, Fulan! Ya. Woi, Fulan, kenapa telat? Dan sebagainya. Ia pun menyadari bahwa baterai jam miliknya itu habis. Ya.
dan ia lupa untuk mengganti. Nah, saat pembinaan di kantin atau mungkin pembinaannya di mana? Di parkiran ya? Di parkiran terdengar letusan ban sepeda motor. Berarti saat siswa terlambat dikumpulkan jadi satu, terdengar ban motor meledak. Duar! Nah, sontak semua siswa fokus pada sepeda motor yang ban ban motornya meletus atau meledak. Ternyata motor Fulan juga. Ya, terus masih dilus-lus boleh, yang hampir diremas-remas boleh. Ya. Setelah itu, setelah pembinaan, Fulan masuk kelas. Masuk kelas ya. Dengan wajah muram dan kecewa. Tok 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 tok. Permisi Bu, saya terlambat. Saat itu jam matematikanya Bu Siti. Ya, Ibu Siti hanya memasang muka datar dan mengabaikannya. Beginilah kira-kira ya. Anggap saja saya Bu Siti misalnya. Ibu Siti hanya memasang muka datar dan Fulan bertanya kepada Bu Siti, Bu, apakah boleh saya masuk? Maaf, saya telat Bu, ujar Fulan. Bu Siti langsung jawab, dasar kau. Keong racun, bukan ya? Dasar kau. Sontak Bu Siti melontarkan nada tinggi. Lihat jam berapa ini? Ayo segera duduk dan ikuti yang lain. Siap Bu, ujar Fulan. Fulan sedikit merasa tenang. Dan bersiap mengumpulkan PR-nya. Dan ternyata buku PR Fulan tertinggal di kamar rumahnya. Ia pun masih mencari buku di lipatan tas. Ya, Fulan pun meneteskan air mata sambil tertegun. Hiks, hiks. Ternyata memang tidak terbawa buku PR-nya. Lalu Bu Siti menagih. Ayo Fulan, mana pekerjaanmu? Maaf Bu, tertinggal. Ah, dasar kau pembohong. Sudah datang telat, masih saja suka berbohong. Seketika pikirannya buyar. Akhirnya istirahat pertama pun bunyi. Fulan merasa sedikit lega karena ajakan temannya membeli makanan. Ia lapar karena energi terkuras saat mendorong motor. Fulan bergegas memesan makanan 2 porsi mie rebus dengan 3 telur, mata sapi, dan es teh jumbo. Ya, kenyang. Saat melakukan pembayaran, ternyata dompetnya pun hanya tersisa 2.000 perak. Ia teringat uangnya untuk membeli skin ML tadi malam. Akhirnya ia hutang pada ibu kantin dan ketika menuju ke kelas kembali pelajaran, ia berjalan penuh dengan kekesalan. Ia pun dipanggil dengan nada keras oleh wali kelas Fulan. Fulan, mana sepatu kamu? Maaf Bu, tadi sepatu saya basah karena terkena banjir saat datang ke sekolah. Dan saat jam terakhir layanan bimbingan konseling, layanan tersebut mengasihkan bagi Fulan yang dilakukan oleh Pak Zaldi. Karena beliau menerima keluh kesah Fulan dan Fulan pun mengikuti pelajaran sampai pulang hingga tak terasa. Ya, berikut cerita yang bisa saya gambarkan. Nah, silakan angkat tinggi-tinggi kertasnya masing-masing. Wah. Ya, kertasnya masih ada yang dirobek, ada yang dirobek. Ini jadi berapa ini? 5. Oh, jadi 5. Ya, terus ada yang dirobek. Wah, oh ada yang dirobek ternyata. Ya, oke. Nah, ini ada aktivitasnya ya. Aktivitasnya. Jadi tadi dengan sudah melakukan namanya kegiatan permainan kertas. Nah, untuk sekarang jenengan coba kita masuk pada tahap refleksi. Tahap refleksi. Ya, nanti silakan berenam mungkin ya, 6 orang boleh. Siapa? Duluan angkat tangan. Merefleksikan
kegiatan sobek kertas dulu. Mungkin ada marah, sedih, dan sebagainya. Angkat tangan, boleh? Ya, silakan. Berdiri, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Afif Mustaqim. Ketika mendengar cerita dari Bapak, Ya. cerita dari Fulan, saya merasa takut Oh, takut, saat, scary. ya, Iya. saat dibentak Bu Siti, saat ternyata duit saya habis. Dasar kau bulan gitu ya? Iya, Oh, iya, ya. Pak. Terus, Ya itu Pak, saya takut. oh, berarti gambaran yang disampaikan Fulan, kamu merasa takut? Iya Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Afik. Cukup? Cukup. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan. Oh ya, boleh berdiri, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Ya, Saya Suci. dari cerita yang Pak Saldi ceritakan, saya merasa sedih karena Fulan tidak bisa mengumpulkan PR-nya sehingga dimarahin Ibu Siti. Ya, Ya, tadi sedih. iya. Ya, kira-kira kalau misalnya ibaratnya Fulan ya, jadi Suci jadi Mbak Fulan, akan sedih juga nggak? Iya. Sedih sama ya? Iya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk Mbak Suci. Terus, ada lagi siapa? Tadi takut ya? Ya, silakan. Takut, sedih. Nah, silakan kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania. Oke, saya akan memaparkan emosi saya saat Pak Zaldi menceritakan cerita tersebut. Saya merasa bahagia. Oh, bahagia. Bahagia karena Fulan selalu mengendarai motor kesayangannya setiap pagi. Fulan juga memakai parfum favoritnya yang wanginya menyebar kemana-mana. Berbak. Semerbak banget. Bukan hanya itu, Fulan juga perutnya udah kenyang, bensinnya udah full. Dia pakai jaket branded yang mahal itu. Bensinnya juga udah full, jadi nggak akan takut mati di jalan. Oh, gitu. gitu ya. Kira-kira misalnya Fulan senang ya. Misalnya tadi saya pertanyaan sama dengan Mbak Susi. Ketika Mbak Fania sebagai Fulan, apakah akan bertindak demikian? Senang? Senang Ya. dong. Berarti hanya melihat dari satu sisi. Oh, saya senang karena saya mempunyai kepuasan Iya, tersendiri. betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Fania. Ya. Kita lihat kertasnya ya. Ya bener ya, masih utuh karena senang ya. Ya, terus ada lagi? Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Ya, silakan. Saya akan Mas Wahyu. memaparkan cerita dari Pak Saldi. Ya, silakan. Saya merasa senang karena pada saat Excited mungkin ya? ya, Ya, bangga karena ya. pada saat jam pelajaran terakhir layanan bimbingan konseling, layanan tersebut mengasihkan bagi Fulan karena yang dilakukan oleh Pak Saldi menerima semua keluh kesah Fulan dan mengikuti pelajaran pun tidak terasa hingga akhirnya jam pulang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu ya. Ya, jadi artinya Mas Wahyu beranggapan bahwa Fulan apa yang diterjemahkan oleh Mas Wahyu itu berarti Mas Wahyu merasa excited. Ya. Bener nggak? Dengan tindakannya Pak Zaldi karena menerima keluh kesah. Kita tidak pernah tahu ternyata Fulan punya masalah di rumah, betul nggak? Ternyata Fulan ibunya 5 misalnya. Kita pernah tahu nggak? Kita tidak pernah tahu misalnya bapaknya Fulan 10 misalnya. Kita pernah tahu nggak? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Nah, makanya itu kita tidak boleh langsung ngejudge. Paham? Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Kertasnya seperti apa ini? Ya, biasalah Oh, bingung ya? Kebimbangan. Ya, silakan. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
nama saya Tio Ramadhani. Setelah saya mendengar cerita dari Pak Jaldi gitu ya tadi. Pak Jaldi ya? Pak Jaldi ya. Iya, Pak Jaldi. Ya, terus? Saya merasa bingung gitu Pak. Oh, bingung apa? Bimbang dengernya karena motornya mogok padahal sering di servis di bengkel mahal. Gitu. Terus apa ya tadi? Uangnya tiba-tiba lupa habis. Iya, pas beli uangnya. bakso. Iya. Mie rebus ya? Iya. Masa kebingungan Pak dan Ya. bimbang lah ketika memulai kegiatan sehari-hari gitu. Iya, iya. Berarti ada emosi yang diterjemahkan Mas Tio, yaitu Bimbang. kebimbangan. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Tio. Iya. Ada lagi? Oke. Wah, ini kita tunjukkan dulu mungkin ya. Ini boleh diangkat kertasnya. Wah, ini jadi 2. Ini hatinya yang terbelah atau kertasnya? Oh, kertasnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Limatul Hikmah, biasa dipanggil Hikmah. Di Eh. sini saya akan memaparkan dari cerita Pak Jaldi dengan perasaan marah. Alasannya, Oh, marah. iya, Oh, angry bird. iya. Iya, marah ya ini ya, gimana? Alasannya saya merasa kesal ketika tahu motor Fulan bocor karena banjir. Dan motor Fulan itu kan sering di servis, mahal-mahal kan. Iya. Nah, sesampainya di sekolah, Fulan dipanggil ke siswaan dan mendengar letusan ban motor. Dan ternyata itu motor Fulan. Iya. Ketika Fulan masuk di kelas, Fulan sedikit merasa kesal dan kecewa. Berarti kekecewaan atau marah itu terjadi karena ternyata tadi motornya mogok sampai endingnya sampai Bu Siti Iya. tadi ya. Oke. Sampai meletus. Iya. Terus ada lagi? Oke, Pak, cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk Mbak siapa? Hikmah ya? Iya. Ya, Nur Hikmah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Iya. Ada lagi? Sudah 6 ya? Ya, tadi merupakan pengelolaan emosi dari aktivitas kita permainan kertas. Kira-kira emosi atau luapan yang jenengan lakukan, meremas, merobek, kira-kira bisa dikendalikan atau tidak sebetulnya? Bisa tidak? Bisa tidak? Biar tidak sampai ke Mbak Hikmah misalnya. Bisa tidak? Bisa. Oke. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Maka baru transfer uang bulanan. Dia merasa sambil bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya ya keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi belok diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sudah belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar,
Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau podas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ya, apakah kamu termometer atau stabilizer? Iya, Mbak Hikmah masih jadi termometer atau stabilizer? Paham nggak itu stabilizer maksudnya apa? Kamu pernah lihat nggak perangkat itu di komputer, di PC? Tujuannya untuk apa? Fungsinya? Untuk menstabilkan suhu, walaupun arusnya nanti keluarnya atau ke PC-nya itu aman. Paham nggak? Misalnya terjadi konsleting. Jangan sampai kita jadi termometer untuk cuaca atau keadaan di sekitar. Itu maksud videonya. Paham nggak? Coba kalian tadi lihat video ini, dijawab bareng-bareng saja, wis. Kesimpulannya kira-kira apa sih? Sabar, terus pengelolaan emosi. Oke, pengelolaan emosi. Iya, ini kita sudah masuk konsep ya. Tadi kita sudah merefleksikan, tadi ada 6 emosi yang jenengan sampai, ya terus ada juga tadi kertas yang sampai bingung gitu ya. Itu juga emosi ternyata. Ya, jadi kita tahu ternyata emosi itu tidak melulu soal hikmah, soal marah. Tidak melulu soal yang sedih tadi siapa ya? Suci ya? Iya, tidak melulu soal suci dan hikmah marah dan ternyata bangga, rasa cinta ya, itu pun merupakan bagian rangkaian dari emosi ya. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu kita harus jadi stabilizer di tengah-tengah keadaan apapun itu situasinya. Setuju nggak? Iya, kayaknya sudah mulai ngantuk ini ya. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Ya, salah semua ya. Pagi, siang, dan ya, pagi 1, 2, 3. Ya, tepuk malam. Ya, tepuk siang. Tepuk pagi malam. Ada yang salah? Ya oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan ya, mantap. Oke, kita lanjut ya. Ini masih konsep. Nah, ini namanya konsep kolaboratif for academic, social, and emotional learning, atau kita biasa istilahnya CASEL. Ya, CASEL ini bisa bertujuan ini. Ya tadi kita bisa mengkontrol atau mengontrol emosi diri kita. Ya, ada self awareness dan sebagainya. Ini nanti ada pengambil keputusan, manajemen diri. Nah, ini yang nanti kita butuhkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada self awareness. Ini menyadarkan diri. Kita mengelola diri juga. Nah, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih. Bisa kebaca nggak? Enggak ya, saya jadi bisa baca berarti. Saya tahu caranya untuk menenangkan pikiran diri saya. Berarti termasuk manajemen diri. Saya bisa mengontrol rasa marah saya terhadap misalnya orang lain. Saya bisa mengontrol rasa kesedihan saya yang berlarut-larut. Misalnya kita ditinggal oleh orang yang cinta. Rasa sedih itu wajar, tapi ketika timbulnya berlebihan ya itu termasuk tidak wajar. Nah, ini jadi nanti pembelajaran sosial emosi ini nanti sangat berfungsi pada kehidupan sehari-hari, terutama belajar seperti itu. Nah, ini ada rumus dari Einstein ya, Albert Einstein. Sama dengan MC kuadrat, tapi bukan. E-nya itu ada empati. Nah, empati tadi apa? Peduli. Terus M-nya mindfulness. Artinya kita sadar, contohnya kalian benar berkesadaran penuh bahwa hari ini kalian siap menerima pelajaran dari saya. Layanan bimbingan konseling dari saya, yaitu mindfulness ya. Terus yang ketiga apa ini? Ya, terus yang terakhir ini critical inquiry. Bisa kelihatan ya? Ya, critical inquiry. Ya, jadi ini ada banyak, ini ada 4 ya.
Ini termasuk salah satunya simpati, itu compassion ikutnya ya. Terus evaluasi itu critical inquiry. Jadi kita harus bisa menilai diri sendiri. Ya, oke, lanjut. Nah, ini namanya roda emosi, ibu-ibu. Bapak-bapak, ini namanya apa? Roda emosi, atau mungkin mengenalinya peta emosi sama. Ya, coba saya mau tanya. Happy artinya apa? Excited. Semangat boleh, bangga boleh ya. Intinya ya menggebu-gebu atau menggelora itu excited. Tender. Bingung. Saya Mas tadi siapa? Mas Tio ya. Jadi adanya kebimbangan. Terus scared, takut. Angry, marah. Sad, happy, senang. Nah, ini semuanya termasuk emosi. Nah, ini misalnya contohnya excited itu tidak hanya gembira saja, tidak hanya riang saja, tapi penuh semangat misalnya. Itu termasuk juga excited. Terus scared tadi, kekhawatiran juga sama. Contohnya, kalian khawatir nanti ketika saya putus dengan si fulan misalnya. Itu rasa khawatir bukan? Khawatir. Itu emosi bukan? Emosi. Kalian berarti sudah berhasil menemukan emosi pada diri kalian. Oke, fokus dulu sampai sini ya. Terus selanjutnya ini. Mas, Mbak, kita punya 3 atau lapisan otak. Berapa? 3. Ya. Yang pertama ada neokortek apa? Neokortek. Yang kedua limbik apa? Dan yang terakhir reptil. Paham? Nah, contoh. Ini. Kita bisa jadi pawang. Jadi apa? Pawang. Ya, ini pawang. Coba tangannya di atas. Tangannya di atas. Ya, ini kita jadi pawang. Pawang reptil. Ya. Nah, terus yang selanjutnya bunglon. Nah, kalau kita sudah jadi bunglon, hati-hati. Paham? Ayo kita kenali otak kita dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Artinya pengendali emosi. Nah, yang terakhir reptil atau dinosaurus. Kira-kira yang tadi saya contohkan misalnya Mbak Hikmah, kira-kira masuknya yang mana? Reptil. Karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Paham nggak? Paham. Ya. Nah, yang pertama tadi apa? Ya, terus kita harus bisa mengendalikan. Paham? Tapi ketika sudah, nah ini hati-hati. Ini ada bunglon ini. Ini ada bunglon ini. Hati, ini sudah warning. Ya. Ya. Nah, ini kita jadi pawang emosi kita. Paham ya? Paham. Namanya neokortex. Nah, terus tadi bunglon. Nah, ini ada contoh. Mungkin ada sedikit, ada bahasa yang kurang sopan, mau didengarkan ya. Oke, kira-kira apa yang muncul limbik, apa? Reptil. T-rex atau ya reptil bertemu dengan artinya akhirnya fight, akhirnya berantem, berkelahi. Bahaya nggak? Bahaya. Harusnya seperti apa gurunya? Pawang. Harusnya menjadi pawang. Siswanya juga harus bisa jadi Pawang. ya minimal bunglon lah. Ya, bunglon. Paham? Jangan sampai kita jadi dinosaurus semua. Paham? Ayo kita sekali lagi ya. Yang pertama, ayo apa ini? Angkat tangannya. Bunglon. Terus? Pawang ya. Ya, kita teguhkan bersama kita bisa jadi pawang untuk emosi diri kita sendiri. Setuju? Ya. Setuju? Ya, pawang ya. Nah. Ini
Iya kan? Kita harus bisa jadi pawang ini di antara dinosaurus atau reptil. Nah, ini. Tuh kan tarik nafasnya. Ya. Sudah. Kira-kira pertanyaannya. Ya, kira-kira pertanyaannya. Yang kakaknya termasuk jenis lapisan otak apa? Lawang. Neokortex. Nah, adiknya pasti sudah menjadi reptil. Nah, berarti cara mengendalikan emosi kakaknya seperti apa? Dengan cara Tarik nafas. tarik? Tarik nafas. Ya, coba kita tarik nafas bersama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ya, contoh kita sedang marah. Kita contohnya masalahnya Fulan tadi, marah. Marah ya, ekspresikan marah. Tangannya ke atas. Marah, reptil. Tarik nafas. Bunglon. Ya, tarik nafas. Keluarkan lewat mulut dan pawang. Lawan emosi kita. Lawan ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini tadi aplikasi sudah ya. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya kita tidak begitu paham mengenali emosi kita ya. Tadi jenengan bisa menemukan dengan roda emosi. Di sana ada, di papan di sebelah sana, nanti setiap hari kalian mengisi roda emosi. Jadi setiap hari kalian mengisi emosi yang terjadi pada diri sendiri. Oke. Yang terakhir ada aplikasi. Ya, aplikasinya nanti jenengan merelaksasikan, rileks diri. Tugasnya yaitu merelaksasi diri. Apa sih kira-kira yang kegiatan apa yang membuat kita emosinya jauh lebih stabil? Dengan hobi. Terus apa lagi? Meditasi. Ya, meditasi. Contohnya meditasi ya, atau di perguruan silat, atau mungkin bela diri yang lain, pasti itu ada meditasi. Jadi pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari kita harusnya bisa lebih mengontrol, memanage, mengambil keputusan secara bijak. Setuju ya? Setuju. Oke. Sebelum saya tutup, apa ada yang berani untuk menyimpulkan pada kegiatan hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasih sekali ya Mas Tio ya. Perkenalkan, nama saya Tio Haji Purwanto. Saya ingin menyimpulkan tersebut, yaitu Kegiatan hari ini ini. Sebelum bertindak harus berpikir dahulu. Sebagai siswa kita harus mengendalikan emosi kita. Betul. Saya baru tahu emosi itu tidak hanya marah, tapi senang, gembira, happy. Itu juga emosi keadaan jiwa kita. Ya, oke. Cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Tio. Satu lagi? Ada? Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fahri Purnama Alamsyah. Kesimpulannya, mengenali dan memahami emosi. Siswa perlu belajar mengidentifikasi emosi yang dialaminya sendiri. Dengar nggak? Dengar ya? Oh, dengar. Mampu mengidentifikasi. Itu kata kuncinya. Lanjut, Mas Fahri. Mengatur dan mengontrol emosi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan reaksi emosional seperti menahan diri dari tindakan impulsif atau agresif dan mencari cara alternatif untuk mengatasi masalah secara positif. Ya, artinya berarti benar-benar bisa memanage nanti ada agresif, impulsif itu biar jadi satu. Kita mampu mengendalikan emosi kita. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Fahri. Ya, terima kasih. Kita sudah hampir di penghujung kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akan bacakan kesimpulannya sedikit. Tadi sudah disampaikan, kita harus ingat yang namanya reptil, jangan sampai lepas, betul? Ya, terus kita harus bisa jadi stabilizer, jangan sampai kita jadi
mometer di antara keadaan kita yang kita hadapi sehari-hari di sekolah, di rumah. Kita harus mampu menyejukkan orang-orang di sekeliling kita. Sepakat? Sepakat ya? Oke. Mungkin kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, semoga dengan pembelajaran kita tentang mengenali emosi dengan jauh lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.